Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Masih semangat pagi? Masih. Oke, semuanya pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi integrasi aplikasi perkantoran. Sebelum kita masuk materi dan kegiatan pelaksanaan, kita berdoa. Kepada yang berdoa dipersilakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi kami dari tadi malam hingga pagi. Sekarang kami ingin mempercayakan kami, bimbinglah dan sertailah kami selalu. Namamu kami puji, hingga sepanjang masa. Amin. Oke, kita lanjut. Ibu absen ya. Agnestina Andreani, Hadir Ibu. Agustina Likiana Moy, Hadir Bu. Agustina Maria Stefania, Hadir Bu. Agustina Rofina Rudu, Hadir Bu. Agustinus Servus Kane, Ada Bu. Andreas Avelino Mapi, Ada Bu. Antoniata Jessica Kiro Ahak, Hadir Bu. Aswalias Wetu, Hadir Bu. Dominika Yasinta, Hadir Bu. Erik Surya Pratama, Ada Bu. Fitri Valentin Asmawati Amulalang, Hadir Bu. Florencis Satya Londa, Hadir Bu. Francisca Helmianti, Hadir Bu. Lucia Prebonia Onsa, Hadir Bu. Margareta Nona Evan, Hadir Bu. Maria Apriani Levi, Bernawati, Hadir Bu. Mikael Neoratu, Ada Bu. Natrisna Nona Paskalia, Hadir Bu. Santa Marciana Orsin Pula, Selverius Alexius Gonzaga, Ada Bu. Yohanes Noveri, Ada Bu. Yuyun Krisniarti, Hadir Bu. Teresia Bergita Nonayul. Hadir Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke materi ajar sekarang tentang integrasi aplikasi perkantoran. Apa itu integrasi aplikasi perkantoran? Sebelum masuk ke topik materi ajar, Ibu mau bertanya, kira-kira ada yang tahu tidak aplikasi perkantoran itu apa saja? Ya. Word, Excel, PowerPoint. Oke, jadi aplikasi perkantoran itu terdiri dari istilahnya bisa dengan Google, Microsoft Office. Kemudian di dalam Microsoft Office ada yang namanya Microsoft Word, Microsoft Excel dengan Microsoft PowerPoint. Oke. Kemudian ada yang tahu tidak perbedaan antara page dengan page spesial? Oh ya, apa? Perbedaan page dengan page spesial terletak pada fungsi dasar call-nya, yaitu page itu untuk menduplikat atau menampilkan semacam apa yang kita copy, sedangkan page spesial dapat dikustomisasi apa yang akan atau bagaimana akibat copy itu ditampilkan. Misalnya kita ingin menduplikat kopian untuk dijadikan gambar. Faktor ini dapat saja diperkuat apabila kita memilih tool page spesial ini. Oke. Oke, jadi intinya page dengan page dia fungsinya sama untuk menyalin data. Oke, perhatikan semua anak-anak, semua perhatikan di depan di tampilan layar. Ini ada materi tentang integrasi aplikasi perkantoran. Jelas ya gambarnya? Jelas. Oke, kemudian materi yang nanti kita buat ada namanya objek, linking embedding, kemudian tabel of content, tabel of reference, kemudian apa tuh main merger, kemudian apa tuh track change. Ya, nanti kita belajar hanya pada oleh dengan mail merger. Bisa?
Kemudian perhatikan apa itu OLE ya. OLE itu singkatan dari Object Linking and Embedding. Ya. Adalah sebuah teknologi berorientasi objek, berbasiskan teknologi komponen objek modal, kemudian menjadikan kepada aplikasi untuk menciptakan dokumen-dokumen yang terdiri dari banyak objek, mulai dari gambar, suara, hingga dokumen lain. Kemudian, apa kaitan OLE dengan Office? Ya. Pengguna dapat menyimpan sebagian atau keseluruhan file MS Office lainnya atau file Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya. Terdapat dua file yaitu file sumber dan file tujuan. Jika file sumber disisipkan mengalami perubahan, maka perubahan tersebut juga akan tercermin pada file tujuan. Kan ada dua file sumber dan file Tujuan. Oke. Seperti ini ya, berkaitan dengan Office. Ini tampilan apa? Ini tampilan Word dengan tampilan PowerPoint. Yang merah itu PowerPoint, dan yang biru Word. Kalau yang ini apa? Kalau ini apa? Ini apa? Excel. Kalau sebelah PowerPoint. Oke, bisa. Detail konten. Tahapan-tahapan file of content itu bagaimana kalian membuat suatu judul. Kalau buat suatu tugas, judul berarti ada daftar isi. Oke, makanya pakai apa? Tabel of content. Nah, ini. Kemudian tabel of reference itu apa? Kalau pernah membaca buku tidak ada daftar pustaka. Betul? Dibaca ya. Oke, kita lanjut. Tadi kan sebelumnya sudah lakukan materi dalam bentuk PowerPoint. Orang akan mendengar, menyimak, kembali dalam bentuk audio. Di sini mengambil dari YouTube ya. Tetap semangat untuk selalu belajar untuk menambah kemampuan kita dalam bidang informatika. Pada pertama kali kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Pada part ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi untuk SMA kelas 10 fase B. Baiklah anakku, tujuan pelajaran ini adalah setelah kali bab ini siswa mampu mengintegrasikan konten antara aplikasi kantoran, olah data, akan presentasi, berlanjut dan menjadikan konten aplikasi dalam berbagai presentasi yang mudah untuk dianalisis. Tenaga saja seperti berikut. Perkakasan bagi informasi dan komunikasi ini ada dua, yaitu integrasi konten aplikasi perkantoran di atas, topik dan fase. Kemudian ada fitur integrasi pada aplikasi. Yang ketiga itu adalah aplikasi linking dan embedding. Sedangkan untuk fitur lanjut aplikasi perkantoran itu ada 3 untuk yang ini, yaitu modul KMS, data isi dan video presentasi. Untuk kali ini kita akan belajar tentang integrasi
Nah, pembelajaran kali ini bisa menggunakan Google Doc. Sedangkan anak-anakku yang mau yang software jelasan bisa menggunakan WPS dokumen. Berikutnya, jika untuk pengolahan lembar kerja itu ada Microsoft Excel, bersih dan WPS isi. Sedangkan untuk pengolahan presentasi itu ada saya menggunakan PowerPoint atau Google Slide atau bisa menggunakan WPS. Setelah kalian menonton ya, menyimak materi ajar tentang integrasi aplikasi perkantoran yang ditampilkan melalui video tadi. Sekarang Ibu mau bagikan LKPD. Oke, LKPD yang dibagikan ini sebelumnya kan kita sudah bagi kelompok. Jadi sekarang kalian kerjakan secara kelompok. Oke, silakan duduk di kelompok, kemudian berdiskusikan dan kerjakan LKPD itu langsung di komputer kalian. Oke, sekarang silakan perhatikan LKPD. Ya, kalau menemukan masalah misalnya kurang paham atau ibu saya tidak tahu, silakan bertanya. Ya, oke, paham? Bisa? Bisa semua? Bisa. Oke, silakan kerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Kerjakan secara kelompok. Silakan dikerjakan. Angkanya sudah sampai di muncul seperti itu. Ya, integrasi muncul Excel di sini. Ini kan nyala Excel kan? Ambil tadi dari mana? Muncul seperti ini. Table apa? Disebut ambil di table ambil di insert, klik table kan? Pada saat ini yang muncul. Misal maksudnya apa? Untuk apa dibuat dalam sini PowerPoint? Jadi misalnya kalau ada semutnya dalam bentuk tabel, ulang. Kalau mau tambah slide di sini, klik, kita klik di slide, ya, di sana. Kita ada new slide. Kita tambah slide. Ini sampai situ saja kan? Ini save saja. Aktivitas 2. Nanti juga aktivitas 3. Ini tentang apa? Oke. Membuat diagram pada PowerPoint dari Excel. Itu PowerPoint lagi.
berarti setelah kalian kerjakan itu jangan lupa menyimpan ya. Cara menyimpan tahu. Tekan tombol share. Share. Ini share. Ini share. Share. Kemudian tulis aktivitas 1. Tulis aktivitas 1. Aktivitas 1. Setelah itu kamu masuk lanjut ke aktivitas 2. Buat bareng lagi ya. Buat bareng. Jadi setiap aktivitas sudah selesai. Muncul kan sini aktivitas 1. Kemudian lanjut yang kedua, aktivitas kedua itu tentang apa? Aktivitas kedua tentang apa? Iya, kita masukkan integrasi tadi, integrasi dari Word ke Excel. Sekarang mau integrasi dari apa? Yang kedua, PowerPoint ke Excel. Sekarang berarti kita buka apa? PowerPoint. Close, ya. Sudah save, kalau sudah save, close. Itu minimize. Close. Oke. Close. Oke. Lakukan langkah yang sama tadi seperti membuka Microsoft Office, kemudian cari Microsoft PowerPoint di Windows. Ini namanya Windows. Oke, anak-anak semuanya, berdasarkan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan sebelumnya, kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya, itu mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dibagikan secara kelompok. Oke, pada kelompok pertama dipersilakan untuk mempresentasikan hasil pengerjaan diskusi kelompok. Pada diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil pengerjaan. Baik, perkenalkan, nama saya Yuyun Ismiati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengenalan page and page spesial dalam integrasi aplikasi perkantoran. Jika ingin mengintegrasikan penggunaan Word, Excel, dan PowerPoint, penting untuk memahami penggunaan page and page spesial. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian, cara penggunaan, pentingnya penggunaan, dan memberikan contoh serta tips dan triknya. Pengertian page and page spesial. Page adalah tindakan menyalin dan memindahkan konten dari suatu tempat ke tempat lain dalam dokumen atau program. Page spesial memungkinkan kita untuk memilih opsi khusus saat menempelkan konten, seperti mempertahankan format atau hanya menempelkan nilai. Kemudian ada cara menggunakan page dalam integrasi Word, Excel, dan PowerPoint. Dalam Word, Excel, and PowerPoint kita dapat menggunakan kombinasi tombol keyboard Ctrl+V untuk melakukan page. Kita juga dapat menggunakan tombol page di ribbon atau klik kanan dan pilih page. Pastikan konten yang akan di-page telah disalin terlebih dahulu. Kemudian page spesial. Page spesial dapat digunakan dengan mengklik tombol page spesial di menu ribbon atau dengan menggunakan opsi page spesial saat melakukan klik kanan. Opsi yang tersedia meliputi page format, page nilai, page gambar, dan lainnya. Pilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan integrasi. Kemudian, pentingnya penggunaan page dan page spesial dalam integrasi, yaitu penggunaan page dan page spesial sangat penting dalam integrasi karena memungkinkan
kita untuk dengan cepat mengambil dan memindahkan konten antara dokumen Word, Excel, dan PowerPoint. Ini membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang berikut ada contoh penggunaan page dan page spesial dalam integrasi. Contoh penggunaan page dan page spesial dalam integrasi antara Word, Excel, dan PowerPoint meliputi menyalin tabel dari Excel ke Word dengan mempertahankan format, menyalin grafik dari Excel ke PowerPoint, dan menyalin rumus dari Excel ke PowerPoint dengan hanya menempelkan nilai. Yang berikut ada tips dan trik penggunaan page and page spesial dalam integrasi, yaitu menggunakan shortcut Ctrl+V untuk page lebih cepat. Jika ingin page format saja, gunakan Ctrl+V Shift+V. Untuk menghindari masalah formatan yang tidak diinginkan, pastikan untuk memahami opsi page spesial yang tersedia dan pilih dengan bijak. Yang terakhir ada kesimpulan dan penutup. Page dan page spesial adalah alat yang sangat berguna dalam integrasi Word, Excel, dan PowerPoint. Dengan memahami penggunaan dan menjaga efisiensi dalam penggunaan mereka, kita dapat meningkatkan dan produktivitas dan kualitas pekerjaan kita. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih kepada kelompoknya Yuyun beserta kawan-kawan. Oke, kepada kelompok lain mungkin bisa memberikan pertanyaan atau usul atau tambahan terhadap hasil yang sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Yuyun. Oke. Apa yang dimaksud dalam integrasi aplikasi perkantoran? Jelaskan dan berikan jawabannya. Baik, saya akan menjawab. Integrasi konten aplikasi perkantoran bertujuan untuk menggabungkan konten aplikasi lain dalam satu aplikasi. Contoh integrasi antara aplikasi lainnya adalah pada Microsoft Office. Data dari Microsoft Excel dapat ditautkan dengan dokumen pada Microsoft Word dalam pembuatan surat Word. Oke. Mungkin Ibu mau tambahkan bahwa mungkin Ibu mau tambahkan dari jawaban dari Yuyun bahwa dalam sekarang setelah kelompok Yuyun, sekarang kelompoknya siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi? Oh ya, Erik, silakan. Waktu dan tempat yang Ibu berikan. Asis. Baik, pertama-tama nama lengkap saya Agustinus Silvistein. Saya sangat berterima kasih kepada ibu guru dan teman-teman karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Materi yang saya bacakan ini mengenai penggunaan OLE pada aplikasi perkantoran. OLE atau Object Linking and Embedding adalah teknologi yang digunakan pada aplikasi perkantoran untuk menyisipkan dan mengelola data dan objek dari aplikasi lain. Yang kedua, pengenalan tentang OLE pada aplikasi perkantoran. Apa itu OLE? OLE adalah teknologi yang memungkinkan penggunaan objek dan data dari aplikasi lain di dalam sebuah program. Sejarah OLE. OLE pertama kali diperkenalkan pada Microsoft Windows 3.0 dan sejak itu telah menjadi standar de facto di industri perkantoran. Keuntungan OLE. OLE memudahkan penggunaan dan pengelolaan objek dan data dari aplikasi lain di dalam sebuah program tanpa harus membuka aplikasi tersebut secara terpisah. Yang ketiga, keuntungan menggunakan OLE dalam aplikasi perkantoran. Efisiensi. Menggunakan OLE pada meningkatkan efisiensi kerja karena penggunaan tidak perlu mengakses aplikasi lain
untuk menggunakan objek atau data. Collaboration membolehkan penggunaan untuk membagikan data dan objek dengan mudah dan meningkatkan kolaborasi dalam tim kerja. Kreativitas memungkinkan penggunaan untuk menghasilkan konten yang lebih kreatif dan menarik dengan menggabungkan data dan objek dari berbagai aplikasi. Dan yang keempat, berbagai fungsi dan fitur pada aplikasi perkantoran. Yang pertama, linking. Fungsi utama yang membolehkan penggunaan untuk menyimpan dan menggunakan objek dari aplikasi lain di dalam sebuah dokumen. Yang kedua, embedding. Memasukkan objek asli dari aplikasi lain ke dalam dokumen. Yang ketiga, automation. Membuat proses kerja otomatis antara aplikasi yang terhubung. Yang kelima, cara menggunakan dalam aplikasi perkantoran. Yang pertama, pilih objek yang ingin diambil. Objek seperti gambar, tabel, dan grafik dapat tersedia dalam berbagai aplikasi dan mudah dicari dengan menggunakan fungsi cari. Yang kedua, klik kanan pada objek tersebut. Pilih copy atau cut untuk memindahkan objek. Kemudian masuk ke aplikasi yang ingin digunakan, klik kanan lagi dan pilih paste. Yang ketiga, menempatkan dan mengedit objek. Pada aplikasi yang digunakan, objek tersebut dapat ditempatkan dan diatur tata letaknya. Jika ingin mengedit objek, harus mengklik objek tersebut dan akan keluar menu untuk mengedit. Dan yang keenam, contoh penggunaan dalam aplikasi perkantoran. Yang pertama, presentasi PowerPoint. Pada slide presentasi, Anda dapat menambahkan grafik yang dibuat dengan Excel atau menambahkan video yang dibuat dengan aplikasi lain. Yang kedua, surat dengan lampiran. Anda dapat memindahkan spreadsheet atau gambar langsung ke dalam surat dan mengedit secara langsung dalam dokumen tersebut. Yang ketiga, dokumen editing. Anda dapat menggunakan data Excel dan membuat grafik langsung dalam dokumen Microsoft Word. Yang ketujuh, tantangan yang mungkin dihadapi dalam penggunaan pada aplikasi perkantoran. Yang pertama, konfigurasi komputer. Sebelum menggunakan baik penggunaan maupun komputer harus dikonfigurasi agar sistem sinkron satu dengan yang lain. Yang kedua, memori komputer. Jika penggunaan sering menjalankan banyak aplikasi di komputer, maka dapat menurunkan performa sistem. Yang ketiga, perbedaan format file. Format file yang bisa digunakan berbeda antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya, sehingga kita butuh untuk mengonversi format file tersebut dahulu. Ketujuh, kesimpulan dan poin-poin penting. Yang pertama, memudahkan penggunaan dan pengelolaan objek dan data dari aplikasi lain. Dapat meningkatkan efisiensi, kolaborasi, dan kreativitas dalam penggunaan aplikasi perkantoran. Yang kedua, cara menggunakan objek yang disisipkan dapat diambil dari aplikasi lain dan ditempatkan ke dalam dokumen aplikasi perkantoran. Dan yang ketiga, tantangan yang mungkin dihadapi, konfigurasi komputer, memori komputer, dan perbedaan format file. Baik, hanya sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih buat kelompoknya Asis. Kemudian dari hasil presentasinya ini, mungkin ada kelompok lain yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ibu persilakan untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Oh ya, Erik, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengintegrasikan data teks gambar antara aplikasi perkantoran? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Erik.
yaitu ada 3 cara dalam menginterogasikan data teks gambar antar aplikasi perkantoran, yaitu yang pertama teknik saling tempel atau copy paste atau gunting tempel cut paste, kedua menu yang tersedia di aplikasi, dan yang ketiga teknik object linking dan embedding. Sudah ya? Oke, terima kasih kepada semua yang sudah memperhatikan hasil diskusi hari ini dan soal-soal yang sudah ditanyakan kepada kelompok penyanyi sebelumnya. Oke. Pada kesempatan ini, Ibu hanya mau menambahkan bahwa dalam mengintegrasikan aplikasi perkantoran ada yang namanya copy paste, cut paste dengan copy spesial, paste spesial ya. Fungsinya sama, hanya ada istilahnya yang namanya OLE atau Object Linking and Embedding, di mana fitur ini bisa diaplikasikan atau ditahukan dan dikerjakan dalam satu aplikasi tanpa harus memisahkan aplikasi-aplikasi tersebut. Oke? Oke, kegiatan pembelajaran hari ini selesai. Kemudian kita tutup dengan doa kepada yang berdoa. Ibu berikan kesempatan untuk berdoa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara ajaran ilmu Katolik. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dan Yesus. Amin. Oke, silakan duduk semua. Oke, kegiatan hari ini, kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Ibu harap apa yang kita sudah belajar pada hari ini bisa kalian terima, kemudian bisa kalian terapkan dalam kegiatan pembelajaran untuk seterusnya. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang semua.